Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan kepada saudara-saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian tentang Yesus yang sudah bangkit, yang membuat hidup kita menang mengatasi segala masalah dalam hidup ini. Di hari Minggu pagi yang ceria, Yesus bangkit kalahkan maut. Dosa dan kegelapan sudah tanggung semua. Yesus sudah bangkit dan menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Para wanita datang ke kubur itu, tak temukan Yesus yang mati. Dia hidup, Dia bangkit dan menang selamanya. Haleluya, Dia sudah menang. Kubur yang kosong itu tanda Dia menang. Yesus memang luar biasa. Semua yang percaya kepada kuasa-Nya pasti hidup dan menang. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menolong kita semua untuk mengerti tentang dimensi-dimensi doa. Jadi jangan hanya terpaku kepada satu bagian doa, tetapi juga nanti perhatikan bahwa doa itu juga ada sisi pribadi, bahkan sangat pribadi dalam hidup kita. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini kepada kami. Dan kami berdoa jamah hati para pemirsa yang menyaksikan program ini, jemaat yang menyaksikan program ini, supaya mereka dibangun kehidupan doa mereka sesudah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 6 ayatnya yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Sudah pemirsa, saya selalu katakan, Tuhan beri saya rumah yang lebih besar. Ada dua sebab. Selama beberapa bulan yang lalu, kami menampung di sini 2 orang yang sakit. Oleh karena itu, kemudian terpaksa rumah ini dirombak dan kemudian ada ruangan di luar, ya, untuk menampung orang sakit. Tetapi kerinduan saya juga ada satu lagi. Berikan saya rumah yang besar sehingga saya bisa buat apa? Kamar doa. Dari mana saya dapat ini? Ketika Nabi Elisa suka mengunjungi satu keluarga, kemudian keluarga itu katakan, dia itu seorang nabi. Mari kita buatkan satu ruang di kamar atas, kasih di sana lampu, biar dia bisa tidur di sana dan berdoa di sana.
Jadi saudara sekalian, itu salah satu dimensi doa. Ada ruang khusus untuk kita. Nah, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini tidak bisa dilepaskan dari ayat yang kelima. Saya baca untuk kita semua. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Karena apa? Sesungguhnya mereka bukan berdoa kepada Tuhan, minta dilihat orang. Jadi jangan lepaskan dua ayat ini satu dengan yang lain. Tapi maksudnya ialah di sini ada katanya doa yang sifatnya pribadi. Saya juga punya pokok-pokok doa yang tidak boleh orang lain tahu. Hanya saya yang tahu pokok doa itu. Nah, saya agak berbeda. Mungkin saya sudah masuk dalam kehidupan kalangan milenial. Karena itu saya berdoa di depan komputer. Di situ saya sudah buat gambar rumah, gambar mobil, gambar apa lagi, gambar lahan yang saya doakan untuk nanti tiba waktunya Tuhan berikan saya berkat dan saya akan beli barang-barang itu. Itu cara saya berdoa, dan saya berdoa sendiri pribadi. Tetapi tiap pagi kami juga berdoa. Sekarang ada saya, Ibu Selvi di rumah, dan ada ipar saya, abang ipar saya. Kami tiga berdoa bersama-sama. Tetapi itu dasar firman-Nya. Dari mana? Dari Matius 18 ayat 20. Di mana ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Tapi jangan lupa, selesai ini nanti sudah silakan baca dari Kisah Rasul pasal 4. Ada 120 orang berteriak kepada Tuhan ketika gereja dianiaya. Dan saudara jangan lupa, ini 120 orang. Bagaimana masuk kamar? Tidak bisa. Jadi lihatlah kasus per kasus dalam hal ini, case by case. Jadi tolong kita, yang terpenting ialah kita punya, apa kata firman Tuhan tadi, kita berdoa kepada Bapa yang di sorga, bukan kepada manusia, bukan untuk lihat manusia. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu, 2 kali disebut Bapamu. Ya. Saudara pemirsa sekalian, mari kita perhatikan ini sungguh-sungguh. Sampai 2 kali ulang, Bapamu, Bapamu. Apa? Ketika ia menyebut firman Tuhan, ini khotbah di bukit, saudara sekalian, langsung diucapkan oleh Yesus. Ketika kita menyebut Tuhan, firman Tuhan mengatakan Bapamu, engkau langsung mengatakan, iya, aku adalah anakmu. Posisikan diri saudara ketika berdoa sebagai anak-anak Tuhan, anak yang Dia kasihi. Dan posisikan dirimu sebagai orang yang takut akan Tuhan. Banyak orang yang tidak tahu apa rahasia Ayub kok bisa tahan menghadapi segala macam deraan masalah. Mari kita baca sebentar. Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub pasal 1 ayat 1 ini amat sangat penting ketika kita membayangkan, ketika kita berdoa. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ini rahasia dia bisa menang melewati keadaan. Saudara sekalian, ilmu psikologi mengatakan bahwa kalau kita kehilangan harta benda, kehilangan anak-anak, kehilangan juga nanti kemudian istrinya juga hilang. Ya. Ketika istrinya mengatakan, masih juga engkau bertahan di hadapan Tuhan, kutukilah Allahmu dan matilah. Bahasa Ibrani menggunakan kata bunuh dirilah.
Coba, istri yang seharusnya mendampingi pada waktu kita susah, katakan kata-kata kutuk begitu, tidak bisa tahan. Biasanya orang menjadi apa? Hilang ingatan. Puji Tuhan, Ayub sampai akhir tidak pernah hilang ingatan, tidak pernah menyerah. Ku tak akan menyerah. Ya, jangan menyerah. Oleh karena apa? Ada pondasinya, saudara sekalian. Pondasi apa tadi? Saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Untuk di gereja kami sudah boleh ikut juga menjadi orang yang kalau mau sudah berdoa sungguh-sungguh dan dijawab oleh Tuhan, dialah orang yang hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan mengasihi kami dan memberkati kami. Tolong ketika kami berdoa, bukan untuk dilihat manusia, tetapi kami berdoa dengan cara-cara yang benar. Dan karena kami tahu kami anak-Mu, Engkau Bapa kami, maka Engkau pasti menjawab apa yang kami katakan. Lindungi hati dan pikiran kami, supaya kami tetap hidup tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.